teman-teman semuanya, dalam konten kali ini saya di kandang Tiara Farm ya. Ikut buka tuh masih banyak. Kalau ada yang mau sini boleh. Isu lah sekarang. Saya nih di sini kalau dipikir gimana ya, jadi boleh juga nih buat inspirasi buat teman-teman semua yang mau mulai usahanya, usaha domba gitu kan, usaha di domba atau di hewan rumancia. Awalnya seperti apa, terus harus mulai dari mana, ya kan? Kan mungkin bingung karena di sini mungkin memang ada yang punya uang tapi tidak punya lahan, ada yang punya lahan tapi tidak punya uang. Nah, Pak Herman ini awalnya seperti itu, bahkan tidak punya pemikiran buat usaha domba dulunya gitu kan. Nah, kenapa? Nah, kita bisa tanyakan sekarang kenapa bisa mulai ke dunia domba atau dombing ya, domba kambing ya. Nah, teman-teman, kita tanyakan langsung sama orangnya ya. Oke, Herman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Asep. Ya. Ini maaf nih ganggu waktunya dan kita udah ikut buka juga ya di sini. Ya. Di sini saya dari Bibit Farm ya. Dan memang saya juga mau menanyakan karena beliau ini salah satu customer terbaik ya, mungkin salah satu customer terbaik ada sih, maksudnya ntar dari saya cuma belum saya kasih ya buat apa ya, kalau ini merchandise ya ada, cuma belum saya kasih. Ntar kalau misalkan beliau main lagi saya kasih tahu. Beliau ini udah ngambil bisa 5 ekor. Dan ini sekarang saya mau tanyakan ke beliau, kenapa bisa terjun ke usaha domba ini. Itu awal ceritanya gimana sih? Saya tuh penasaran gitu kan. Jadi ceritanya mungkin 2 tahun yang lalu, saya belum lama ya mungkin di dunia peternakan, di dunia dombing ya tadi ya Kang Asep. Saya boleh dibilang masih awam ya, masih baru. Awal mula saya terjun di dunia usaha ini itu didasari dengan keinginan anak yang ingin memiliki seekor anak kambing, anak domba. Dia lihat anak domba, dia senang, dia lucu, dia bilang ya anak dombanya lucu. Dia bilang beli ya, beli. Saya tanya kemudian ke petaninya, Pak, dombanya mau dijual nggak? Oh, dia bilang mau dijual Pak. Bisa nggak saya beli? Dia bilang bisa, tapi ini nggak bisa sama anaknya saja Pak, harus sama indukannya. Oh kan, akhirnya seperti itu ya. Mau tidak mau dan saya harus membeli induknya ya, berikut induknya. Nah, kemudian setelah saya membeli satu paket anak dan induk domba, kebetulan anaknya 2 waktu itu, induknya 1, jadi 3 ekor. Si petani ini bilang, Pak, sekalian aja ini juga mau dijual Pak. Nah, kebetulan mau dijual dengan harga yang relatif murah, dan saya merasa tertarik gitu. Oh iya, kenapa nggak sekalian aja ya semuanya? Iya, maksudnya Bapak mau jual berapa ekor gitu. Pada waktu itu saya beli di petani yang pertama itu indukan dan anakan, kemudian dan ada 1 pejantan, itu 4 ekor. Nah, kemudian begitu saya hendak mau pulang, ada petani lain yang menghampiri saya, yang mau jual lagi. Pak, saya mau jual domba juga, Bapak silakan main ke tempat saya. Nah, saya juga bingung, kok saya banyak yang menawarkan domba ya, sementara saya tadinya niat untuk membeli anak domba gitu. Akhirnya secara tidak langsung saya telah membeli 9 ekor domba di hari itu juga.
9 ekor domba ya? 9 ekor domba. Oh berarti gini ya, awalnya dari Bekasi ke sini tuh nggak ada niat buat Nggak ada beli niat domba ya? untuk beli domba. Cuma karena anak ingin domba, Ya, melihat kan lucu gitu ya mungkin itu ya. lucu. Jadi Pak Herman ini langsung membeli domba itu ya. Awalnya satu kan, Awalnya satu anaknya. itu karena banyak Kemudian, iya. yang nawarin, Ah, terus jadi pas hari itu belinya 9 ya. 9 ekor. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak Herman itu kan nggak punya kandang. Betul ya. Nah, ya kan? Iya. Nggak punya kandang. Nah, di mana itu mau ditaruh di mana? Iya kan? Nah, itu dia kendalanya pada waktu pembelian pertama itu. Saya sempat kaget dan baru sadar gitu. Setelah saya membeli 9 ekor domba itu, ternyata saya tidak punya kandang. Nah, kemudian ada petani yang lain menawarkan Usaha bersama Jasa, atau iya. misalkan yang selalu saya bilang plasma itu ya. Plasma. yang di situ saya bilang saya menitipkan 9 ekor domba ini dengan apa namanya Sistemnya seperti apa gaji. tuh yang dipakai? Ya. Bagi hasil kah? Ah, Atau sistem gaji kah? Atau 50-50 gitu? Ya bagi hasil lah gitu kan? jadi saya menerapkan sistem gaji. Sistem gaji. Tapi kan sistem gaji Pak Herman ini belum punya kandang. Iya, jadi kebetulan dia petani itu punya kandang, kebetulan tidak terpakai dan kosong. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Setelah saya berbicara dengan petani itu, akhirnya terjadi kesepakatan. Ya, jadi terjadi kesepakatan antara saya dan petani. Kemudian saya menitipkan domba saya di kandang beliau. Setelah selang beberapa lama itu saya kembali lagi untuk meninjau kambing-kambing saya yang ke-9 ekor itu, dan tidak disangka ada beberapa petani lagi yang menawarkan ke saya lagi. Saya ini niatnya itu untuk menyenangkan anak ya, membeli domba, tapi akhirnya saya beli domba itu juga. Kemudian semakin lama semakin bertambah, 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, dan yang tadinya domba saya ada 9 ekor, ternyata setelah saya hitung ada 25 ekor kan. Berarti kalau pertama kan 9. 9 kan? ya. Itu terus ditinggal sama Pak Herman setelah dibuktikan ya. Nah setelah kembali lagi ke sini, beli lagi. Jadi, karena ada yang menawarkan Ada ya. yang menawarkan. Nah itu posisi kandang kan kecil. Terus Kandang, gimana? ya, waktu itu memang kapasitas kandang itu antara 15 sampai maksimal itu 20 ekor. Maksimal 20. Dan saya paksa isi 25 ekor. Nah, setelah 25 ekor ini saya isi dan tidak ada space lagi, kemudian saya berinisiatif untuk membangun kandang baru. Jadi kandang petani ini sudah tidak muat kapasitasnya. Ya, kapasitasnya. Kemudian kebetulan saya ada lahan yang boleh dibilang kurang produktif ya. Tadinya berupa sawah dan hasilnya kurang maksimal. Akhirnya saya membangun kandang di lokasi itu. Ini membangun kandang ini di lokasi Pak Herman apa di lokasi tadi? Di lokasi saya sendiri. Oh berarti memang Pak Herman ini punya lahan kosong ya, Iya. saya bilang lahan kosong dan yang awalnya tidak produktif ya. Betul. Terus mau dibikin rumah pun karena memang jaraknya terlalu jauh ya Bekasi ke sini gitu kan. Iya. Ya kan memang ya kalau yang namanya biasa di kota terus di kampung nggak bakal betah. Udah ada ininya. Itu cuma dengan adanya ini domba, lahan ini jadi bisa lebih bermanfaat gitu maksudnya kan caranya. Dan ya alhamdulillah ya mungkin menambah suatu kegiatan untuk masyarakat dan penduduk sekitar. Paling tidak mengurangi tinggi pengangguran ya, tenaga kerja di wilayah tersebut ya. Dan itu manfaatnya sangat baik sekali. Betul. Nah sampai di situ kita bisa ngambil beberapa hikmah
ya kan, beberapa hikmah dan apa ya, nilai-nilai yang tidak terduga gitu kan. Jadi dalam usia domba ini, dalam usaha domba ini, dalam pemeliharaan domba ini, ada yang tidak bisa kita katakan, ada yang tidak bisa kita ngerti secara logika, tapi nyata gitu loh. Ada ya, karena kalau mungkin Pak Herman ini untuk awalnya bicara untuk bisnis, ya karena kan memang belum tahu pasarnya, Betul. ya kan? Iya, Awalnya kan senang dulu ya, senang dulu. belum ada kepikiran buat bisnis, Belum ada. nah kan? Berjalan aja. Nah, berjalan aja dulu Berjalan kan. aja. Nah tuh teman-teman, jadi jangan panik. Nah, beliau ini dari 1 ekor mau beli jadi sampai 25 ekor, itu tahap pertama loh ya, tahap pertama sampai 25 ekor, dan belum tahu pasarnya kemana harus dijualnya. Cuma seiring dengan berjalannya waktu ada pemikiran buat bisnis ya, Ya. ya kan, buat bisnis. Cuma itu ya yang tadi saya bilang, ada yang tidak bisa kita lihat secara logika ya kan. Betul. Ada, berarti satu, kalau kita selalu mendukung dalam segi positif keinginan anak, pasti ada hikmahnya. Ini keinginan anak pertamanya, boro-boro kepikiran kami, karena hikmahnya anaknya pengen domba, didukung karena positif, ya kan. Memanjakan anak itu emang ada baiknya dan ada tidak baik, dan ini salah satu faktor yang baik, ya kan. Betul, Kang Asep. Dan ini terus langsung terjun ke dunia bisnisnya domba itu seperti apa? Ya, awalnya seperti itu, saya mulai membangun kandang, dan saya tidak tahu seperti yang Kang Asep bilang untuk dipasarkan kemana, dan pemasarannya pun saya Masih gelap lah ya. masih gelap ya. Saya tidak tahu ini untuk apa gitu kan. Setelah sekian lama, akhirnya domba-domba saya bertambah Bertambah dan kan? bertambah ya, Karena berkembang biak ya. berkembang biak, dan ada juga yang saya beli dari luar juga. Akhirnya setelah sampai musim Idul Adha, saya pikir domba ini kan ramainya itu puncaknya di Idul Adha ya, Ya, panen lah ya. Panen. Panen raya ya. panen raya. Kemudian domba-domba saya kumpulkan yang untuk dipanen, yang siap dipanen gitu. Kemudian saya kumpulkan, kemudian saya bawa ke Bekasi. Nah, di sana juga saya belum ada pemasaran ya. Belum ada pemasaran Iya. ya? Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali jualan domba, baru pertama kali itu. Tapi yakin? Tapi saya yakin bahwa ya? domba saya ini akan Lillahi ta'ala lah ya. Lillahi ta'ala. Ya, kemudian saya jalani, akhirnya alhamdulillah Habis. habis, dan Habis ya? bahkan sampai saya itu kekurangan stok kemarin itu sampai 3 Sampai kali kurang. nambah. Makanya di sini kita bisa ngambil hikmahnya. Ya, Satu kejadian itu pasti selalu ada hikmahnya. Ya. Apa tuh? Tidak semata-mata Allah menciptakan barang untuk dijual, ya kan? Kalau tidak ada pembeli, makanya kita harus yakin dulu kita ke Sang Holik, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin bahwa kita hanya berusaha, yang ngasih, yang menentukan rezeki itu adalah Allah. Tapi keyakinan itu harus ditanamkan di hati, ya kan? Kalau kita nggak yakin, gimana mau jalan ya? Itu nggak tahu. betul kan. Ini Pak Herman ini bawa puluhan domba dari Sukabumi ke Bekasi, belum tahu pasar, Ya. ya kan, karena yakin dan diniatkan bersih. Saya tidak mau jualan, tapi mau membantu orang yang mau kurban, mau mempermudah mereka. Ya istilahnya lillahi ta'ala, habis syukur, nggak habis ya nggak apa-apa, tapi nyatanya habis. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya kekurangan stok, Alhamdulillah. akhirnya tambah sampai 3 kali tambah ya saya kemarin. Iya. Dari stok domba saya itu 5 hari menjelang Idul Adha. Idul Adha itu sudah habis, dan Luar biasa sekali teman-teman. ya, Luar biasa sekali. Dan itu sekarang ini udah mau mencapai ratusan dombanya dengan kurun waktu 2 tahun. Bayangkan 2 tahun, ya nggak?
Ya. 2 tahun kan. 2 tahun Nah, sekarang. nah sekarang jadi ketagihan. Udah stoknya banyak tuh. Katanya sih kalau sekarang mungkin kalau kemarin cuma konsumen ya. Ya, Konsumen konsumen. inilah maksudnya end user ya. End user. Nah kalau sekarang buka juga buat reseller nih. Kalau yang mau buat jual lagi gitu kan. Ya. Mungkin di harga relatif lah. Ada juga domba yang di harga masih 1,3 di sini. Benar nggak? Ada, ya. Ada kan? Ada. Kalau buat reseller, ini garis miring ya, buat reseller kalau reseller nggak mungkin lah punya satu. Ya kan? Udah pasti 10 ke atas ya. Minimal 10 lah. Ya minimal 10. Ada di harga segitu ya. Benar nggak? Betul Kang Ade. Betul. Nah makanya bagi teman-teman yang mau terjun ke usaha domba, jangan memikirkan dulu masalah pasar. Ya kan? Jalani aja dulu. Ntar seiring dengan berjalannya waktu pasti ada jalannya, pasti ada jalannya ya. Jadi yakin dulu. Jadi di sini kan dalam usaha domba ini, dalam memelihara domba ini kita tiap hari beramal. Diniatkan sedekah ngasih makan ke domba. Kan kalau sedekah itu tidak dipatok sama siapa dan harus seperti apa. Kita diniatkan jangan ngasih makan itu diniatkan kita sedekah. Jadi kita tiap hari sedekah terus, ya kan? Insya Allah berkah ya, walaupun sedikit kita berkah. Mungkin dari sini sampai di sini ada yang bisa di di share buat teman-teman yang mau mulai ke usaha domba gitu kan. Mungkin Pak Herman ini punya trik atau cara tersendiri lah, bisa ya berbagi ya buat teman-teman pemirsa di Bilintik Farm nih. Intinya kalau kita dalam memulai suatu usaha, kita itu satu harus suka dulu dengan usaha yang kita jalani. Betul. Dan harus yakin bahwa rezeki kita sudah ada yang atur. Ya. Dan itu sih yang penting, kita ini harus jaga kepercayaan, jujur, disiplin, dan amanah. Oh iya, satu lagi, ini kan Kang Herman ini di Pak Herman ini kan di Bekasi ya? Bekasi, betul. Nah ternaknya ini di Sukabumi ya. Ya kan? Beliau, nah saya tanyakan nih, ternak ini bisa ditinggal begitu saja atau tidak? Ya kan? Nah itu gimana? Ya. Itu kan jaraknya lumayan jauh nih. Lumayan jauh Bekasi ini. Ya. Jadi kita dengan petani di sini kita saling percaya dan intinya dia jaga kepercayaan kita, saya juga tidak terlalu mengekang ya. Iya, tidak terlalu banyak memberatkan gitu kan. Dan intinya kita saling mendukung ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala ya. Itu dari Bekasi ke sini itu apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali? Oh iya, jadi dari estimasi waktunya tuh kita dari Bekasi ke Sukabumi untuk mengecek ya ternaknya ini. Jaraknya memang lumayan ya. Kalau itu normal itu mungkin bisa 2 jam 3 jam, tapi kalau macet mungkin membutuhkan waktu ya. Dan saya kesini itu tidak setiap hari ya, mungkin kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, dan kadang pun sebulan sekali gitu. Jadi emang nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada waktu yang ditentukan gitu ya. Jadi sesempatnya saya bisa kesini, saya usahakan kesini untuk melihat dan mengecek apa ada kendala atau tidak, dan apa saja yang dibutuhkan di sini, dan itu sudah menjadi kewajiban saya untuk memenuhinya. Dan begitupun juga untuk yang di sini, saya sudah percaya dan amanatkan domba-domba saya untuk mereka rawat dan urus dengan baik dan benar. Nah, di sini kita bisa ngambil, kita merangkum ya, berarti ternak ini nggak bisa ditinggal dilepas begitu saja. Jadi kalau memang yang punya kegiatannya padat, terus misalkan kesibukannya padat gitu, waktunya susah untuk mengatur ya, jadi usahakan minimal 2 minggu sekali itu harus dikontrol gitu, ya kan? Ya. Karena di situ kita memperkecil gerak
untuk apa ya, hal-hal negatif yang terjadi sama ternak kita, apakah dari pihak anak kandang atau misalkan dari pihak ternaknya, itu dari pihak ternaknya. Itu kan kalau kita terlalu lama, ada pepatah mengatakan mereka berani karena ada kesempatan, ya kan. Terus mau mengeluh kita kerja apa, dan ini domba di mana, karena terlalu lama kita tinggal. Apalagi kalau misalkan mereka nggak punya handphone, itu sangat bahaya, ya kan. Bukan kita curiga, tapi kita harus waspada, karena terjadinya itu memang karena ada kesempatan, ya kan. Jadi di sistem ternak ini pada intinya tidak bisa dilepas begitu saja. Misalkan kita nitip ternak ke petani, pas aja gitu kan, 4 bulan 5 bulan baru kita lihat lagi, itu nggak bisa, Ya, ya kan. nggak bisa seperti ternak itu. nggak bisa, Karena kita juga ikut ambil bagian di dalam iya. pemeliharaan. Ya intinya seperti itulah ya. Ini Rahman, terima kasih Ya. berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semuanya ya, maksudnya untuk teman-teman semuanya yang mau breeding atau trader atau ini. Ntar pada lain waktu mungkin kedepannya ntar bikin di tempat saya sama Pak Herman, kenapa terjun ke merambah terjun ke domba Garut. Kan awalnya domba liangan ya, kalau bisa dibilang ke domba sayur lah ya. Cuma sebenarnya sih domba sayur itu domba periangan bisa juga gitu kan. Kalau secara umum itu domba sayur. Nah, kenapa bisa tertarik ke domba Garut? Nah, itu bersambung ya. Kapan-kapan pada konten berikutnya ngobrol bareng Kang Herman ini di tempat saya ya. Cuman jamuannya ini saya jadi punya utang kayaknya. Ala kadarnya Kang Asep, terima Oke, kasih ya, sudah sama-sama. bisa mampir ke tempat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.